audit ini sudah berjalan. Tapi aku bingung, sebenarnya kita menilai apa? Kalau sejak awal tidak direncanakan dengan jelas, kita akan kehilangan arah. Nah, situasi seperti ini sering kali terjadi ketika audit manajemen tidak melakukan perencanaan yang matang. Oh, begitu. Karena itu, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana sih perencanaan manajemen yang efektif. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya perencanaan audit manajemen, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih latar belakang dari audit manajemen. Dalam praktiknya, organisasi saat ini sedang menghadapi lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan juga kompleks. Kondisi ini menuntut manajemen untuk tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan seluruh aktivitas berjalan secara efektif, efisien, dan juga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Audit manajemen berperan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga pengendalian telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan audit yang matang agar audit manajemen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu bagian penting dari audit manajemen adalah bagaimana audit internal itu diorganisasikan. Jadi, pengorganisasian audit internal itu berkaitan dengan bagaimana fungsi audit diatur dalam sebuah organisasi. Hal ini mencakup di dalamnya mengenai struktur audit, pembagian tugas, dan tanggung jawab auditor. Kemudian, pengorganisasian audit internal itu mencakup mengenai pengaturan kemampuan dan keahlian auditor, yang dimana auditor itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengawasan, dan pengarahan. Lalu, pembagian tugas yang jelas juga bagi auditor akan membantunya lebih fokus pada bidangnya masing-masing. Selain itu, pengorganisasian audit harus ditempatkan secara independen dalam struktur organisasi. Hal ini bertujuan agar auditor melaksanakan pemeriksaan secara objektif dan profesional. Jadi, pengorganisasian yang baik akan membantu audit berjalan lebih rapi dan terarah dan juga memberikan keputusan yang lebih optimal bagi manajemen. Nah, mengenai perencanaan audit internal. Jadi, setelah audit internal diorganisasikan dengan baik, langkah berikutnya adalah melakukan proses perencanaan audit internal. Proses perencanaan audit internal adalah proses awal untuk menentukan tujuan audit serta area yang akan dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya perencanaan, auditor dapat menetapkan fokus pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan ruang lingkup audit dan memilih metode pemeriksaan yang sesuai seperti analisis dokumen, observasi, dan juga wawancara. Nah, perencanaan audit internal juga membantu auditor dalam mengatur waktu serta sumber daya yang efisien. Selain itu, auditor dapat mengantisipasi proses permasalahan sejak awal sehingga audit tidak hanya berorientasi pada temuan tetapi juga pada perbaikan. Dalam praktiknya, perencanaan audit internal diwujudkan dengan aktivitas auditor. Perencanaan audit internal dimulai dengan penetapan tujuan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi. Setelah itu, auditor melakukan survei pendahuluan untuk memahami proses bisnis serta sistem pengendalian yang ada. Auditor juga menyusun jadwal audit serta penetapan area yang akan diaudit dengan mempertimbangkan tingkat resiko bisnis serta sistem pengendalian yang ada serta dampaknya terhadap organisasi. Nah, dalam praktiknya, perencanaan audit ini biasanya menggunakan sistem pendekatan berbasis risiko agar kegiatan audit lebih mudah difokuskan pada area yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, aktivitas ini ialah tahapan awal dalam melakukan perencanaan audit internal. Pada tahap ini, audit internal memasuki proses awal audit.
Proses awal audit diawali dengan perencanaan strategis audit internal yang diselaraskan dengan tujuan organisasi. Melalui perencanaan ini, audit dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi manajemen. Selanjutnya, auditor dapat menyusun audit universe, yaitu seluruh daftar unit, fungsi, atau aktivitas yang berpotensi untuk diaudit. Audit universe memberikan gambaran menyeluruh mengenai ruang lingkup audit yang mungkin dilakukan. Jadi, proses awal audit memberikan gambaran menyeluruh mengenai area yang mungkin diaudit. Nah, setelah area audit ditentukan, auditor kemudian melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Auditor mengidentifikasi risiko apa saja yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik dalam sisi operasional, keuangan, dan kepatuhan. Risiko-risiko tersebut kemudian dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkannya. Hasil dari penilaian risiko bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas audit dan penyusunan rencana audit tahunan. Nah, dengan demikian, audit bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, auditor menyusun dan mempersiapkan program audit. Program audit disusun sebagai pedoman kerja auditor untuk menyusun audit manajemen. Penyusunan program audit didasarkan pada tujuan audit, ruang lingkup pemeriksaan, serta hasil penilaian risiko. Program audit memuat prosedur audit, metode pengujian, serta alokasi waktu dan sumber daya. Selain itu, persiapan program audit juga mencakup pembentukan tim auditor dan pembagian tugas yang jelas. Nah, itu dia penjelasan mengenai bagaimana perencanaan manajemen audit yang efektif. Paham? Kasih paham bokok, bokok, bokok. Kasih paham bokok, bokok. Bukan. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan